Salam buat warga GPKP dimanapun berada, kita bertemu kembali dalam diskusi perpuluhan jabu-jabu kita untuk tanggal 16 sampai 22 Februari 2025. Kita mengangkat 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. Kep alu mahuli. Baca dulu ya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Ya, jadi agak ini ya, singkat ya bahan kita. Dan kalau kita perhatikan buku PJJ kita ini, topiknya ini sebenarnya mengarah ke pengurus PJJ. Pengurus PJJ, pemilihan kalak si jadi pengurus. Karena hampir semua PJJ sudah punya pengurus yang baru ya. Beberapa sudah selesai ya bahkan. Beberapa sudah selesai pemilihan, beberapa dalam proses. Jadi kalau kita kembali ke bahan ini kan secara umum sebenarnya 1 Timotius 6 itu bicara soal kekayaan dan kesalehan, satu pasal itu. Jadi dia bicara soal kekayaan dan kesalehan. Namun kalau kita baca bahan kita ini di ayat 20 sampai 21, itu bagian akhir, itu kesimpulan dari semua percakapan Paulus kepada Timotius. Jadi kalau tafsiran membuat judul tuduhan yang terakhir, itulah judul 2 ayat ini, tuduhan yang terakhir. Jadi kalau kita perhatikan dari misalnya dari ayat 20, Paulus memulai dengan kata O Timotius. Dalam bahasa Indonesia itu juga ya, Hai Timotius. Dalam bahasa Karo O Timotius. Jadi berulang-ulang ini, kalau kita perhatikan berulang-ulang Paulus menyapa Timotius dan ajarannya yang sama, yaitu Paulus mengajak Timotius untuk mampu membedakan mana yang datangnya dari Tuhan dan mana yang datangnya dari manusia. Mana yang datangnya dari Tuhan itu yang di Alkitab dalam bahasa Karo disebut kai singgo, jadi tanggung jawab dulu. Kalau dalam bahasa Indonesia, peliharalah yang telah dipercayakan kepadamu. Jadi yang telah dipercayakan kepadamu itu yang datangnya dari Tuhan. Kemudian Paulus mempertentangkannya dengan apa yang datangnya dari dunia. Kalau yang dalam bahasa Karo, percakapan sidarguna. Kalau dalam bahasa Indonesia, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Jadi berulang-ulang ini kalau kita temukan, setiap Paulus mengirim surat kepada Timotius, dia selalu diingatkan. Jadi penafsir sepakat ini ada 2 kemungkinan. Satu, mungkin karena Timotius itu masih sangat muda kan. Dia kan masih sangat muda diangkat. Jadi mungkin Paulus bukan tandanya Paulus gak percaya ke dia, tapi selalu mengingatkan. Sama juga dengan kita ke anak kita kan. Kita kan percayanya ke anak kita, tapi setiap dia pulang, misalnya pulang ke Banjahe bawa sepeda motor, hati-hati di jalan itu kan sudah ucapan wajib gitu. Bukan berarti kita nggak percaya. Hati-hati, jangan ngebut, helmnya jangan dilepas, kan selalu begitu. Pakai sepatu misalnya, karena kita takut kalau ada apa-apa nanti luka dan sebagainya. Jadi Timotius ini kan anak rohaninya Paulus. Jadi sebagai seorang bapak rohani, Paulus merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan dia terus. Kemudian yang menarik di sini, hindarilah omong kosong yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Nah, ini yang tidak jelas disampaikan Paulus apa yang dimaksud itu. Tapi penafsir percaya bahwa sepertinya ini ada ajaran-ajaran di luar gereja yang berkembang. Kalau kita perhatikan penafsir dan coba memasuki dari
zaman Paulus hidup itu zaman berkembangnya juga berbagai macam filsafat. Jadi pastilah jemaat yang Paulus layani terpapar juga dengan ajaran-ajaran itu. Dan filsafat-filsafat yang berkembang itu kan sepertinya masuk akal kan, ajaran-ajaran. Maka yang dibilangnya yang disebut pengetahuan. Sepertinya itu pengetahuan. Karena memang masuk akal. Ada penafsir yang berkata kemungkinan itu ajaran Gnostik. Kalau Gnostik kita tahu sendiri kan, itu ajaran yang mencampur adukkan sinkretisme kan, begitu kan, mencampur adukkan agama dengan pengajaran-pengajaran di luar gereja. Kemudian ada yang penting dari Gnostik itu, mereka menganggap manusia ini jiwa manusia ini terperangkap dalam tubuh. Jadi kan ada pertentangan kan, katanya begini ajarannya, jiwa itu datangnya dari surga, dia dipenjara oleh tubuh yang datangnya dari dunia. Karena jiwa yang datangnya dari surga itu terperangkap dalam tubuh yang datangnya dari dunia, jiwa itu berontak. Jiwa itu kepingin selalu untuk kembali ke asalnya. Akhirnya ada pertentangan dalam diri manusia. Itu yang mereka sebut ada suara dalam hati bertentang kan, antara apa yang dikatakan oleh hati atau jiwa dan apa yang dikatakan oleh pikiran. Kan masuk akal. Nah, karena masuk akal banyak orang percaya. Tapi Paulus melihatnya dari sisi lain. Paulus berkata, pengetahuan itu yang berkembang itu lebih banyak membawa perpecahan dibanding membangun jemaat. Nah, jadi mungkin ini juga nanti yang bisa kita perdalam di diskusi perpuluhan jauh kita. Sekarang juga banyak itu ajaran-ajaran yang berkembang dan masuk akal kan. Di media sosial banyak itu semacam quotes itu kan, yang berkata itu banyak anak muda mengikuti, tapi belum sepenuhnya diuji oleh Alkitab. Misalnya, kamu tidak perlu banyak teman. Kalau di antara teman-temanmu itu meracunimu, pilihlah beberapa saja. Kira-kira begitu kan? Itu kan menarik, masuk akal. Padahal Alkitab mengajarkan kita untuk pergi ke dunia. Pergi ke dunia itu kan menemui orang-orang yang dengan berbagai latar belakang kan. Gereja kan nggak bisa pilih-pilih kan. Gereja kan orang berdosa juga dilayani, orang yang punya kesalahan juga dilayani, orang yang susah bekerja sama juga kita ajak kerjasama. Kalau kita sepakat dengan ajaran-ajaran yang berkembang itu kan kita semakin selfish kan, semakin mementingkan diri sendiri. Jadi sepintas itu betul. Nah, itu yang belakangan ini kan. Akhirnya tanpa kita sadari juga pengkhotbah kan mau juga begitu kan. Maksudnya dikutipnya juga ajaran-ajaran yang beredar itu karena masuk akal ke dalam mimbar. Tapi yang jadi masalah sekarang ini itu yang jadi pertentangan. Jawabinya hindarilah omongan yang kosong kan. Terjadi gitu, kan? perdebatan di antara jemaat akhirnya kan. Karena kalau Gnostik katanya manusia itu adalah jiwa yang terperangkap dalam tubuh manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Ya itu yang terakhir. Jadi ya tahulah, kita pun juga tahu, aku juga tahu. Jadi saling jawab menjawab. Hindarilah omongan yang kosong yang. Dan penafsir juga mengatakan muncullah waktu itu orang-orang yang mengaku rasul. Artinya di luar kekristenan. Artinya mereka mengaku rasul, tapi ajaran mereka sebagian mengambil Alkitab, sebagian mengambil ajaran filsafat yang berkembang. Lalu mereka mengatakan bahwa pengetahuan yang mereka ketahui itu adalah ajaran yang diilhamkan. Itu yang mereka memberi judulnya begitu. Rasul-rasul ini, rasul-rasul palsu lah kita sebut ya. Rasul-rasul yang tidak resmi ini, yang bukan datangnya dari Tuhan itu, mengaku ajarannya itu tidak diilhamkan. Dan kepandaian mereka berbicara itu membuat mereka punya pengikut. Nah, disitulah terjadi perpecahan itu.
akhirnya muncul pertentangan di antara rasul-rasul yang beredar ini dengan murid-muridnya Paulus atau murid-muridnya Yesus, dan terjadilah pertentangan. Jadi Paulus berkata, sepertinya kehadiran mereka lebih banyak menimbulkan perpecahan dibanding persekutuan yang sehat ya. Ya, memenangkan jiwa. Jadi kan ada itu kan, aku pernah baca juga, ada animasi di media sosial yang Yesus menegur seseorang yang berkata, aku memerintahkanmu bukan memenangkan perdebatan, tapi memenangkan jiwa. Sekarang kan banyak juga kan di media sosial itu melintaskan orang Kristen bertemu dengan orang agama yang lain lalu berdebat. Sepanjang pengalaman gereja tidak pernah ada orang yang kemudian mengikuti Yesus karena kalah berdebat. Tidak pernah. Karena kita kalahkan seseorang berdebat, dia bukannya menjadi mencintai Yesus, malah semakin membencinya. Jadi gereja sebaiknya menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Bahkan tidak usah melakukan perdebatan itu, apalagi dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Kita nggak perlu berdebat. Yang kita perlu adalah mengasihi mereka, menunjukkan cinta kita kepada mereka. Itu lebih banyak nanti kemungkinan mereka ikut ke kita dibanding kita mendebat mereka bahkan dengan kasar. Nah, itu membuat mereka marah. Jadi kira-kira apa yang kita alami di zaman ini itu juga yang dialami oleh Timotius pada zaman itu. Jadi kalau kita sambungkan ke judul kita ini, kep alu mahuli. Ini kan soal pengurus PJJ kalak si jadi pengurus gitu ya kan. Kalau nyambung yang dibilang oleh yang dibikin oleh Paulus tadi, kalau aku rasa begini, nggak mungkin kamu dulu suka sama aku, bisa nggak gitu? Nggak mungkin kamu dulu suka sama aku kalau tiap kamu ngomong aku debat selalu. Betul. Tiap kamu ngomong aku debat selalu. Jadi sebagai jadi setiap kita ketemu itu kita berdebat terus. Lalu dalam hati itu aku suka cewek ini, kayaknya nggak mungkin. Tapi yang mungkin kan kalau kamu bisa jatuh cinta sama aku kan karena ada rasa kecocokan, ada rasa nyaman, tenang, nyambung, cerita nyambung. Makanya terakhir, oh udah pas nih, gitu. Ya, jadi ini ada juga orang yang bilang begini soal kritikan ya. Kita melebar ke tempat yang lain ya. Soal kritikan. Orang kan ada yang menempatkan dirinya sebagai pengkritik kan. Pengkritik gereja lah begitu, yang aktif di media. Orang juga tahu kok siapa saja itu ya. Pengkritik itu. Kalau kita kembali ke statement di awal tadi, kalau kita naksir sama seorang perempuan lah, laki-laki naksir sama seorang perempuan, lalu setiap ketemu perempuan itu mengkritik dia terus, dari ujung kaki sampai ujung rambut, selalu dikritik, kayaknya dia nggak akan nyaman. Mundur kayaknya dia nggak akan nyaman, pasti nggak. Karena dia dipujinya, makanya dia memutuskan kayaknya ini cocok untuk teman hidupku gitu. Jadi kritik nggak pernah membuat orang mendekat. Jadi tapi ada yang bilang kritiknya yang membangun. Itu kayaknya permainan kata-kata itu. Kita gitu ya? Kalau berangkat dari pengalaman, kritik mana yang membangun? Suami istri aja dulu ya kan? Ya, kita bukan anti kritik kan, tapi kritik itu selalu membuat orang menjauh. Bukan anti kritik. Orang butuh orang yang mengasihi kok. Apalagi dalam gereja. Jadi menyampaikan dengan kasih berbeda dengan kritik. Misalnya. Jadi kalau ini kan kep alumuhuli sebenarnya kan dipendekkan. Kalau kita lihat di Alkitab kan kep lah alumuhuli kai singgo iendeskan dari tanggung jawab dulu. Artinya ini kembali ke bukan hanya pengurus PJJ sebenarnya, tapi juga kepada pendeta, pertua diakan emeritus, pengurus PJJ, kategorian, semua pengerja-pengerja di gereja ini mestinya merasa bertanggung jawab untuk menjaga
Kalau dalam bahasa kalau kan kep alu mehuli, kayak si boyendes kan jadi tanggung jawab dulu dalam bahasa Indonesia kan, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Jadi yang dimaksud Paulus itu kan kemurnian Injil. Kemurnian Injil itu harus di kep atau dipelihara. Kemudian dengan bertanggung jawab kita menyampaikannya. Setiap pengurus harus begitu kan. Dia bukan untuk mengkritik ya. Artinya begini. Tapi untuk membangun. Gitu. Landasannya untuk melayani itu harus firman Allah, Injil. Jadi itu yang harus kemurnian Injil itu yang harus dipertahankannya. Jadi kalau ada orang yang mencampur adukkan Injil itu dengan ajaran-ajaran lain, bagi Paulus itu bukan tindakan bertanggung jawab. Kan begitu. Ada orang yang mengaku rasul, tapi yang disampaikannya tidak sepenuhnya Injil. Jadi Paulus berkata, peliharalah Injil, kep-keplah, cikeplah ajaran yang menjadi tanggung jawabmu, gitu kira-kira kan. Jadi kalau begitu kan mestinya kalau dalam bahasa sederhana kan, semua pengurus-pengurus ini, semua pelayan-pelayan Tuhan, pendeta percayaan, yang menjadi tugas utamanya, tanggung jawab utamanya adalah menjaga kemurnian Injil. Apa yang sudah dia terima dari Tuhan, itu harus dijaganya. Jangan berdebat dengan omong kosong, kan itu dipertentangkan Paulus sebenarnya kan. Omong kosong kalau kita baca dalam bahasa Yunaninya, enggak hanya omong kosong. Kalau di bahasa Indonesia kan disebutkan, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Tapi kalau kita melihat di bahasa Indonesia, di dalam bahasa Yunani diterjemahkan kata-kata kosong dan tidak senonoh, begitu. Itu sebenarnya terjemahannya. Berarti kan kalau sudah tidak senonoh maksudnya begitu, semacam ungkapan yang menghujat Injil itu sendiri. Jadi kan rasul-rasul yang palsu ini mencampur adukkan Injil dengan sinkretisme, sehingga bagi Paulus itu sudah penghujatan terhadap Injil. Jadi apa yang dimaksud di sini, peliharalah apa yang tadi percaya padamu itu, berarti itu Injil itu. Injil itu yang datang dari Tuhan. Bukan jemaatnya. Bukan. Jadi kan peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Maksudnya Injil yang sudah Paulus sampaikan itu yang dijaga. Itu jaga kemurniannya. Jangan sampai bercampur aduk dengan ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan. Itulah yang disebut filsafat-filsafat yang berkembang saat itu kan. Itu kemampuan manusia berpikir kan, filsafat. Karena Paulus melihat itu banyak negatifnya ajaran-ajaran yang berkembang itu, membuat kacau pikiran jemaat, sehingga di antara jemaat kemudian terjadi perpecahan. Nah, kita juga kan mesti di zaman ini kan kita mesti juga sensitif dengan berbagai macam ajaran kan, karena selain ajaran dari Kristus banyak ajaran-ajaran lain kan yang berseliweran di media sosial, sehingga jemaat nggak mampu lagi membedakan mana ajaran yang datangnya dari Tuhan, mana ajaran yang datangnya dari dunia. Malah beberapa mengangkat ajaran dari dunia ini menjadi materi khotbahnya di mimbar, kan begitu. Walaupun sepintas masuk akal, belum tentu sesuai dengan firman Allah, ya kan? Kalau kita bandingkan dengan jadi Paulus sebenarnya intinya begini aja, apapun ajaran yang tidak membangun jemaat itu tidak baik. Ajaran itu kalau hanya membuat jemaat terpecah-pecah, Paulus menghindarinya. Nah, kalau kita saksikan kemudian kan setelah zaman Paulus dan rasul-rasul lain kan muncullah gereja Katolik kan, itulah gereja paling tua kan. Akhirnya kan
sepanjang zaman kita saksikan kan gereja terpecah-pecah karena berbagai macam ajaran kan. Gereja terpecah, muncullah Protestan. Kemudian Protestan muncul juga kan karena kritikan ini juga kan, karena banyak ajaran yang tidak setia kepada Injil kan, Alkitab. Lalu muncul lagi koreksi terhadap Protestan oleh Pentakostalan. Lalu muncul lagi gerakan karismatik. Muncullah gereja-gereja aliran-aliran yang baru. Nah, masing-masing menganggap ajarannya yang terbaik. Paulus kan sudah sejak awal mewanti-wanti ini. Ajaran yang membuat perpecahan jemaat itu tidak baik. Ajaran yang Paulus inginkan, ajaran yang membuat jemaat terbangun, kan gitu kira-kira. Jadi kalau kita hubungkan ke pengurus PJJ, tentu ya pengurus PJJ bukanlah teolog kan begitu kan, bukan teolog, tapi setidaknya dia merasa bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian Injil pada setiap pertemuan-pertemuan di sektor PJJ mereka masing-masing. Tentu pengurus PJJ kan bekerja sama juga dengan pertua diakan yang ada di situ kan, supaya jangan sampai ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab malah membuat perpecahan di antara mereka. Nah, itu kira-kira intinya sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan buku PJJ ini, dia mengarahkan pengurus PJJ untuk setia sebenarnya. Jadi setia kepada panggilannya. Karena ya kita ketahui di depan kan, di gereja kita kan garda terdepannya sekarang ini kan pengurus PJJ. Apalagi di tata gereja tugas-tugas PJJ itu kan ada. Tugas PJJ itu selain melangsungkan PA atau melangsungkan kebaktian-kebaktian, PJJ kebaktian-kebaktian di sektor mereka, dia juga melayani jemaatnya dalam diakonia. Kemudian yang terpenting tugas PJJ dalam tata gereja itu mempersiapkan calon-calon pelayan gereja. Jadi gereja kita membuat pengurus PJJ itu sebagai persiapan kaderisasi, dengan harapan mereka juga nanti yang akan jadi pertua diaken. Jadi kan sebenarnya itu latihan mereka gitu. Jadi alangkah baiknya kalau pengurus PJJ itu orang-orang muda kan sebenarnya, karena dia disiapkan untuk menjadi pelayan gereja ke depan. Jadi situlah mereka magang gitu, bagaimana melayani. Di orang tua pun nggak tertutup juga. Selagi kalau, mereka semangat ya. Selagi masih semangat nggak apa-apa. Tapi tata gereja kan mengarahkan begitu. Itu persiapan untuk menjadi pengurus di masa depan. Nah, kayaknya karena hanya 2 ayat ya sudah cukup lah ya. Kita diskusi. Seperti biasa kita akan membahas diskusi kita. Kainge tujuan Rasul Paulus nuliskan suratnya man Timotius, turikan apa tujuan? Jadi ya seperti kita sampaikan tadi kan, Paulus mengingatkan terus, karena itu dia kan selalu mengingatkan dan mengingatkan lagi. Jangan lupa makan anakku. Nah, seperti seorang bapak ke anaknya sebenarnya. Karena Timotius memang mengikut Paulus itu kan masih dalam keadaan sangat muda. Ya kan, dia ikut Paulus sangat muda. Jadi dia diingatkan terus, bukan karena Paulus tidak percaya kepada Timotius, tapi karena Paulus tahu betapa hebatnya godaan yang bisa membuat Timotius jatuh. Jadi kalau kita juga diingatkan terus-menerus seperti Paulus mengingatkan Timotius, jangan marah. Bukan karena kita nggak dipercayai makanya kita diingatkan, tapi karena gereja tahu betapa luar biasanya godaan di luar gereja, kan begitu. Ini yang nomor 1 ya. Nomor 2, kainge igejap kendu selaku perpulungan adik pengurus PJJE sikap pang kreatif ras tutus entahi kendai Tuhan.
kai si perlu si pekena iba sektor ta dahin pengurus PJJ. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, kai nge kita perlu selaku perpulungan adi pengurus PJJ ta sikap pang kreatif tutus. Udah ukur. Ya, kita bahagia. Karena cuma jadi semangat. Karena kalau dia sikap artinya kan dia bersiap ya, standby kapanpun. Ada yang sakit dia sudah tahu, ada yang 2-3 kali enggak PJJ dia langsung cari tahu, gitu kan. Ada isu-isu seputar anggotanya, misalnya ada konflik suami istri, ada masalah ekonomi, dia cepat tanggap. Berarti kan dia pandai berkomunikasi kan. Berarti dia telepon, tanya kira-kira apa masalah di antara mereka. Jadi cepat informasi itu sampai ke pertua dia akan di sektor itu, cepat juga pertua dia akan membawanya ke Runggun. Jadi kalau ada tindakan-tindakan cepat juga bisa diatasi. Kalau dia orangnya bersiap. Pang ini berarti berani, percaya diri, kira-kira begitu kan. Jadi dia bersiap. Karena itu kita juga kan tujuan kita buat sermon begini kan kepada pengurus PJJ juga kan, agar bila ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit oleh jemaat, pengurus PJJ sudah bisa menjawabnya. Itu tandanya kan bersiap, ya kan, bersiap. Lalu kalau kita menguasai bahan ini sebelum kita PJJ, kita kan mudah mengarahkan diskusi kan. Kan pernah juga kan hadiri PJJ, diskusinya kok kayak dingin gitu kan. Kenapa dingin? Karena masih sama sekali tidak ada yang bersiap. Artinya sama sekali nggak ada yang menguasai kemana arah yang diharapkan PJJ itu. Sehingga yang kami ini ya kapan kata mestinya gitu-gitu kan, akhirnya orang jadi kesal kan. Tapi kalau pengurus PJJ yang menguasai bahan, dia kan bisa melempar ke sana kemari kan, bisa memunculkan pula contoh-contoh di kehidupan saat ini. Akhirnya PJJ menjadi hidup. Itu kira-kira kreatif ini misalnya kan pengalaman kita juga kan, pengalaman kita bawa pembinaan ke anak-anak lah misalnya. Kita kan lagi bawa pembinaan anak Masehi ini kan, SMP Masehi. Namanya anak-anak yang setiap hari menggunakan HP, kalau di titik-titik pertama kita bawa pembinaan nggak menarik, mereka kok mau tidur gitu kan. Sama seperti mereka tonton TikTok gitu, kalau nggak menarik videonya langsung di scroll. Nah di situ kan kita butuh juga apa istilahnya, pemecah situasi kan, game kira-kira kan, ice breaking gitu kan, pertanyaan-pertanyaan bikin mereka kaget, ketawa. Ayo berdiri, dibuat game, itu membuat mereka rame gitu kan. Apalagi seperti yang disampaikan PPWG kan, buat kegiatan waktu pekan-pekan, buat kegiatan videokan lalu kirim. Nah, itu kan perintah mereka, itu perintah yang bikin apa kan, materi supaya itu dibuat game, divideokan, di-share. Itu kan PJJ-nya menjadi semacam retreat kan gitu. Nah, ini kan perlunya pengurus-pengurus yang kreatif. Ras tutus. Nah, ada nggak informasinya pengurus PJJ yang nggak pernah datang? Nah, itu gawat juga kan. Kalau sempat dia pengurus PJJ sudah terpilih tapi nggak pernah muncul, itu kan mengurangi semangat anggota. Jadi sangat membantu ya ke anggota. Perpuluhan pun jadi semangat, bahagia. Jadi pengen datang lagi nih ke depannya. Iya. Kemudian kai si perlu si pekena iba sektor ta dahin pengurus PJJ. Nah ini sudah masing-masing lah nanti yang menjawabnya, karena nggak semua situasi di PJJ sama. Entah pengurus PJJ juga perlu dibikin retreat khusus pengurus PJJ sektornya. Bisa retreat, bisa juga pembinaan. Misalnya kan kalau pengurus PJJ ini sudah jenuh karena nggak tahu lagi mau bikin apa. Ini kok minggu ke minggu kok kami nggak rame ini. Nah,
kita bisa buat pembinaan, ya kan? Pembinaan pengurus PJJ itu yang isinya bagaimana membawa tips atau trik membawa PJJ menarik, kira-kira begitu kan? Bagaimana membuat suasana PJJ menjadi ramai? Berapa games apa saja yang cocok? Berapa menit idealnya sebenarnya orang dewasa itu tahan duduk? Nah, kira-kira gitu. Karena ada juga PJJ yang ketidakmampuan moderator memimpin diskusi, membuat diskusi itu sangat panjang kan? Sangat panjang, berbelit-belit, membosankan. Ada juga udah panjang, berbelit-belit, membosankan, mengkritik loh. Terakhir jadi berantem mereka, apalagi di tempat-tempat yang mereka sekeluarga semua, satu kampung sekeluarga, suami berdebat sama istri, kemudian belum lagi di debat sama anaknya, iya, saling sindir. Kan semestinya pengurus PJJ yang jadi moderator tanggap. Kalau kira-kira mengarah ke sindir-sindir, segera menghentikan. Karena kita kembali ke ajaran Paulus, jangan sampai ajaran itu tidak membangun jemaat. Kalau ajaran itu bikin perpecahan, ya, segera anulir, kira-kira gitu ya. Jadi ini kita serahkan lah. Jangan lupa Kambila, pembinaan itu bisa diadakan di retreat center. Ya, retreat center bisa, atau PPWG juga bisa, atau teman-teman bisa memanggil ke Rumpun kalau kira-kira kesulitan menentukan waktu. Kan banyak juga orang kesulitan menentukan waktu untuk datang ke tempat ini. Boleh dipanggil. Apa kebutuhan kita? Kita harus pandai juga menentukan apa kebutuhan kita kan. Kalau kita butuh PJJ atau PA yang ramai, ada pendeta kita yang memang khusus untuk itu dia. Bagaimana menyusun renungan misalnya kan, kadang-kadang renungan itu juga terlalu panjang, berjam-jam, membosankan gitu kira-kira. Kemampuan jemaat bertahan mendengarkan duduk mendengarkan PA itu atau PJJ itu berapa jam sebenarnya idealnya, itu banyak. Jadi kalau pengurus PJJ kreatif boleh disusun program sepanjang setahun dengan harapan PJJ menjadi tidak menjemukan. Nah, itulah kira-kira ya. Cukup ya. Jadi selamat kepada teman-teman pengurus PJJ bekerja selalu melayani, juga kepada pemirsa, dan jangan lupa untuk hadir kembali di diskusi-diskusi kita minggu-minggu yang akan datang. Kami juga mengharapkan sekali interaksi dari pemirsa. Beberapa sudah ada ya, beberapa sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Sepanjang yang kami ketahui, kami coba menjawab. Ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar di YouTube. Ini bagus sekali. Atau jangan satu arah, artinya kalau ada di antara kita yang juga punya pengalaman, boleh juga ikut menjawab pertanyaan teman-teman kita. Jadi meskipun pertanyaan itu dilemparkan ke kami, kalau ada beberapa di antara teman-teman yang punya pengalaman yang menarik seputar pelayanan di PJJ kita, boleh kita share supaya semua terbantu. Demikian teman-teman, sampai bertemu di diskusi minggu yang akan datang. Jual-jual Ahmad Bandung.